Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita doakan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan seluruh warga sekolah agar tetap diberikan kesehatan. Dan apabila ada yang terkena penyakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, marilah kita haturkan ke junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Aulia Zara Menasya dari kelas 11 IPA 1 yang akan membawakan tausiah singkat tentang ikhlas. Tahukah kita bahwa ikhlas adalah amalia hati yang dimana tingkatannya itu sangat tinggi? Ikhlas juga berkaitan dengan amalia zahir manusia. Dan berbeda dengan sabar, yang mana sabar adalah sifat menerima atas suatu ketetapan yang telah Allah buat untuk diri kita. Sedangkan ikhlas justru sebaliknya. Ikhlas adalah suatu sikap yang kita tunjukkan setelah terjadinya suatu amal atau sebelum melakukan suatu amal ibadah. Dalam bahasa, ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, tetapi kita tidak mengingatnya lagi atau tidak mengungkitnya, maka itulah ikhlas yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang beriman. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, sesungguhnya orang yang paling berbahagia ialah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui amalannya. Dan dia pun menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah memerintahkan aku membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay pun berkata, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, Allah telah menyebut namamu di hadapanku. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa menangis? Karena dia sangat bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tetapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya kebaikan yang dilakukannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya. Dan dia pun tahu bahwa celaan manusia tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar berkonsentrasi bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu. Ikhlas yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan dia. Dia tidak peduli komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya, seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala merenungkan Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan dia sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan ikhlas di antaranya. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kebaikan. Yang kedua, dengan ikhlas Allah bantu menjaga lisan. Yang ketiga, dengan ikhlas Allah bantu kuatkan agama kita. Yang keempat, dengan ikhlas Allah jauhkan dari noda hati. Yang kelima, dengan ikhlas Allah jaga akhlak kita. Yang keenam, dengan ikhlas kita terjaga dari hawa nafsu dan doa. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil atau tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ikatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan bahagia. Karena Allah yang akan membahagiakan kita dan kita pun tidak akan mempedulikan komentar manusia. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikan ikhlas yang sesungguhnya di kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.